Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran yang paling kalian sukai bersama Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada kali ini Bu Ica akan menjelaskan materi lanjutan dari bangun ruang, yaitu bangun ruang gabungan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan bangun-bangun berikut ya. Kita lihat. Pertama, pada gambar A, ini merupakan bangun yang dibentuk oleh kubus dan balok. Nah, kemudian lihat gambar pada bangun B. Nah, bangun B ini dibentuk dari setengah bola dan tabung. Nah, dan gambar yang C adalah dibentuk dari kerucut dan bawahnya ini adalah tabung. Nah, gambar A, B, dan C ini merupakan bangun ruang gabungan ya. Inilah yang disebut dengan bangun ruang gabungan. Jadi, bangun ruang gabungan itu adalah gabungan dari beberapa bangun ruang. Coba kalian perhatikan bangun ruang berikut. Terdiri dari bangun ruang apa sajakah bangun ruang gabungan ini? Ya, yang pertama ini adalah bangun ruang tabung, ya. Dan yang kedua adalah atasnya ini adalah bangun ruang kerucut. Nah, bagaimanakah cara menghitung volume bangun ruang tersebut? Silakan kalian simak penjelasan Bu Ica berikut ini. Cara menghitungnya, perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, apa sih yang kita ketahui dari soal? Nah, yang kita ketahui dari soal yaitu bangun ruang yang pertama ini berbentuk tabung. Nah, bisa lihat pada gambar bahwa tabung ini memiliki diameter 14 cm ya. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah ya 7 ya, tinggal 14 dibagi 2, maka jari-jarinya 7. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Lihat di gambar. Nah, di gambar diketahui tinggi tabung adalah 12 cm. Nah, ini yang diketahui dari bangun ruang yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bangun ruang yang kedua yaitu kerucut. Nah, jari-jari kerucut atau alasnya kerucut sama dengan alasnya tabung. Otomatis jari-jari si kerucut ini, alasnya kerucut sama dengan jari-jari tabung, yaitu 7 cm. Nah, tinggi kerucut ya, yang 18 cm itu bukan tinggi kerucut, tapi tinggi keseluruhan bangun ruang dari atas sampai bawah. Nah, bangun ruang kerucut ini memiliki tinggi berapa? Ya, berarti kita hitung dari 18 cm ini tinggi keseluruhan dikurangi tinggi tabung ya. Maka 18 cm dikurangi tinggi tabungnya 12 cm ya, sama dengan 6 cm. Maka tinggi kerucutnya adalah 6 cm. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita ketahui ukuran-ukurannya, kita hitung volume dari masing-masing bangun ruang. Nah, kita hitung volume yang pertama yaitu bangun ruang tabung. Rumus volume tabung apa yo? Masih ingat anak-anak? Ya, pi R kuadrat dikali tinggi tabung. Nah, lihat, karena R-nya 7, habis dibagi 7, maka pi-nya pakai 22 per 7. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali tinggi tabungnya 12. Nah, 7 dibagi 7 habis, berarti sisa 22 dikali 7 dikali 12. Maka hasilnya 1848 cm kubik. Nah, sekarang kita hitung bangun ruang yang kedua, volume kerucut. Ayo, apa rumus volume kerucut? Ya, 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi kerucut. Ya, 1/3 dikali pi-nya 22 per 7, R-nya 7 kali 7 kali tinggi kerucutnya 6 cm. Ya,
maka hasilnya adalah 308 cm kubik. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, setelah kita mengetahui volume bangun ruang masing-masing, maka tinggal kita jumlahkan volume kedua bangun tersebut. Ya, volume bangun ruang gabungannya berarti volume tabung ditambah volume kerucut. Tadi volume tabungnya adalah 1848 cm kubik, ditambah volume kerucutnya 308 cm kubik. Maka hasilnya adalah 2156 cm kubik. Mudah kan teman-teman untuk menghitung volume bangun ruang gabungan? Selanjutnya contoh yang lainnya, perhatikan ya. Razan membuat sebuah miniatur masjid sederhana. Miniatur tersebut atapnya berbentuk setengah bola. Hitunglah luas permukaan miniatur masjid sederhana tersebut. Ada yang tahu bagaimanakah cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya itu sama tadi seperti volume bangun ruang gabungan. Bedanya ini pakai rumus luas permukaan, karena yang diminta adalah hitunglah luas permukaan. Ya, perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi kita menghitung volume bangun ruang gabungan. Nah, langkah yang pertama, apa yang kita ketahui dari soal? Ya, lihat di gambar ya, ini terdiri dari dua bangun ruang. Bangun ruang yang pertama ini bangun ruang tabung. Nah, tabung memiliki diameter 14 cm alasnya. Kalau alasnya diameternya 14 cm, maka sudah pasti jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, tinggi tabung di sini tidak ada ya, belum diketahui. Itu 12 cm itu bukan tinggi tabung, tapi tinggi seluruh bangun dari atas hingga ke alas. Nah, mencari tinggi tabung itu berarti tinggi keseluruhannya 12 cm dikurangi tinggi setengah bola. Nah, tinggi setengah bola ini sama dengan jari-jarinya, jari-jari bola. Ya, jari-jari bola ini sama dengan tadi jari-jari si alas tabung, yaitu 7 cm. Maka tinggi tabungnya 12 cm dikurang 7 cm sama dengan 5 cm. Maka tinggi tabungnya adalah 5 cm. Bangun ruang yang kedua yaitu setengah bola. Nah, yang diketahui dari setengah bola ini adalah jari-jari, di mana jari-jarinya ini sama dengan jari-jari alas tabung, yaitu 7 cm. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung luas permukaan masing-masing bangun. Ya, kita hitung bangun yang pertama dulu, bangun ruang tabung. Apa sih rumusnya? Yo, rumus luas tabung. Rumus luas tabung itu kan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung, atau 2 luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, tapi di sini karena atasnya itu tidak ada tutupnya ya, karena dia nyambung ke setengah lingkaran, maka yang kita cari ini luas tabungnya hanya luas alas ditambah luas selimut tanpa ada tutup. Nah, rumusnya berarti menjadi VR kuadrat ditambah 2VRT ya, alasnya kan berbentuk lingkaran, rumusnya VR kuadrat, ditambah luas selimut tabung, rumusnya 2VRT ya, tinggi. Nah, kita sekarang masukkan angkanya. Tadi jari-jarinya itu 7 cm, maka pi-nya pakai 22/7. 22/7 kali 7 kali 7. Nah, ditambah 2, pi-nya sama 22/7 dikali 7 dikali tinggi tabungnya tadi adalah 5 cm. Maka bisa dilihat hasilnya tuh luas alasnya 154 cm persegi ditambah luas selimut tabungnya 220 cm persegi. Dijumlahkan hasilnya menjadi 374 cm persegi. Selanjutnya kita hitung bangun ruang yang kedua, yaitu bangun ruang setengah bola. Nah, rumus luas bola apa teman-teman? Ya, 4 kali pi r pangkat 2. Karena yang diminta hanya setengah, luas setengah bola, maka rumusnya jangan lupa ditambahkan setengah.
Ya, jadi setengah dikali 4 dikali pi R pangkat 2. Ya, kita masukkan angkanya, setengah tetap, 4-nya tetap. Karena tadi R-nya 7, maka pi-nya pakai 22/7 kali 7 kali 7. Ya, hasilnya adalah 308 cm persegi. Langkah yang ketiga atau yang terakhir, nah tinggal kita jumlahkan luas permukaan kedua bangun tersebut. Nah, berarti luas tadi luas tabung ditambah luas setengah bola. Nah, tadi luas tabungnya adalah 374 cm persegi. Nah, luas setengah bolanya adalah tadi 308 cm persegi. Dijumlahkan, maka hasilnya adalah 682 cm persegi. Itulah luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Itulah tadi cara menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Semoga dapat kalian pahami ya teman-teman. Berakhirnya materi bangun ruang gabungan ini, maka berakhir pula materi kita pada bab 3 tentang bangun ruang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu pada materi berikutnya. Cukup sekian materi kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.